Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini aku ingin melanjutkan presentasi dari teman aku sebelumnya. Dimana sebelum itu aku perkenalkan diri aku dulu ya. Perkenalkan, nama saya Seth Wijaya. Saya dari lokal PAI 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat atau hadis yang berhubungan dengan busana muslim muslimah. Yang mana ini merupakan mata kuliah pembelajaran PAI di SMA dengan dosen pengampu Abi Marco. Nah, jika video sebelumnya itu teman saya menjelaskan tentang apa itu busana, kemudian busana muslimah itu seperti apa, kemudian dan lain sebagainya, bahkan tentang aurat juga dijelaskan. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu menjelaskan tentang hadis atau landasan atau juga bisa dikatakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surah atau dengan tema kita ini, yaitu adalah berpakaian menutup aurat muslim muslimah begitu. Nah, namun karena keterbatasan waktu dan juga materinya, jadi di sini saya hanya mengambil sebuah dalil atau satu ayat dari Al-Quran yang mana ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita bacakan dulu Surah Al-Ahzab ayat 59 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nuzul karim. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barusan aja kita sudah membacakan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini? Nah, buat kalian yang udah tahu, alhamdulillah, dan jika belum tahu saya beritahu dulu ya, dan jika nanti ini salah bisa tolong diperbaiki di kolom komentar. Nah, apa sih asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunnya Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 ini? Jadi ayat ini diturunkan berawal dari kisah adanya dua orang wanita. Pertama itu budak, yang kedua itu adalah budak merdeka. Nah, pada suatu malam budak ini tadi keluar rumah karena adanya hajat yang ingin ia lakukan. Bertepatan juga di Madinah itu, para pemuda-pemuda fasiknya sering menggoda para wanita budak ini ketika lewat di hadapannya. Jadi lewatlah si budak ini di hadapan para pemuda-pemuda fasik itu. Kemudian digodalah oleh orang-orang fasik itu si budak ini tadi.
karena dia belum menutup auratnya atau tidak memakai jilbab. Nah, kemudian ditanyalah sama orang-orang fasik itu atau para pemuda-pemuda itu yang selalu menggoda budak ini. Ditanyalah, kenapa kamu sering menggoda wanita-wanita itu? Karena mereka budak dan tidak menutup aurat. Nah, dari peristiwa itulah maka Allah merespon kejadian itu dengan turunnya ayat ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, itulah sih alasan atau asbabun nuzul kenapa ayat ini diturunkan. Dalam ayat ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istri-istrinya, kemudian para muslimah lainnya, serta para anak-anak perempuannya untuk memanjangkan jilbabnya atau mengulurkan jilbabnya, yang mana ini bertujuan atau bermaksud untuk mengenali dirinya dan juga membedakan antara orang muslim dan non-muslim. Nah, adapun hikmah lain dari kita menggunakan atau para muslimah itu menggunakan jilbab, memanjangkan jilbabnya, yaitu adalah agar terhindarnya dari gangguan jahat gitu. Karena dengan begitu atau dengan orang itu memakai jilbab atau memanjangkan jilbabnya, ini pertanda bahwa orang itu merupakan mukminah yang baik hingga tidak berani orang mengganggunya. Nah, namun berbeda dengan orang yang tidak menutup auratnya atau tidak menggunakan jilbab, maka orang itu rentan dapat digoda oleh orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan lain sebagainya. Maka pentingnya itu bagi seorang wanita muslimah untuk menutupi auratnya. Nah, lantas pada masa sekarang ini banyak yang bilang, lalu gimana sih jika dia itu menggunakan jilbab tapi kok masih diganggu dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik mungkin di sekitarnya, begitu kan. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya bersama dosen kami tercinta, yaitu Abi Marco. Dan adapun tujuan selain dari tadi itu, tujuan dengan turunnya Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 ini sebagai suatu penghormatan atau bentuk penghormatan diri kepada seorang wanita untuk menjaga dirinya lebih baik agar tidak diganggu oleh orang-orang lain, kurang lebih begitu sih. Dan adapun tujuan lain dari diturunkan ayat ini adalah untuk menjaga kehormatan dan kenyamanan diri dari seorang wanita itu sendiri. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu memberikan aturan yang indah, terutama pada perempuan yang ini menjaga auratnya biar terhindar dari godaan-godaan para orang-orang kafir, orang fasik ataupun orang jahat. Namun ajakan yang Islam berikan banyak bertentangan dengan yang kita lihat sekarang, yaitu seperti sekarang ini mungkin ya, kita lihat di lingkungan rumah kita aja sekarang masih banyak orang-orang yang belum menutup auratnya, sedangkan udah jelas dalam Islam Allah mengatakan untuk menutup auratnya, tapi banyak yang tidak melaksanakannya dan bahkan tidak malu-malu untuk mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sesungguhnya malu dan iman itu selalu berdampingan atau berdekatan. Jika salah satunya diangkat, maka yang satunya juga akan terangkat. Dan hadis ini hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Adabul Mufrad. Nah, itulah sekilas tentang Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 ini selalu berkaitan dengan Al-Quran Surah An-Nur ayat 31 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menutup aurat. Makanya dalam selalu penafsiran itu selalu digandengkan antara surah Al-Ahzab ayat 59 dengan An-Nur ayat 31 ini. Nah, untuk ayat 31 ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Jika ada kesalahan saya minta mohon maaf, dan jika ada yang didapatkan atau ilmu yang didapatkan semoga berkah, bermanfaat dan bisa diamalkan. Oke, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.